Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Sekda Forkopimda serta inisiator program Subuh Berkah, Rabu Berkah, Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, kemudian hadir di tengah-tengah kita Ayahanda Ketua DMI sekaligus Ketua Masjid Agung Rohama, Bapak Kapolres, Bapak Kakang Kemenak, serta para tokoh yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Dan secara khusus tentunya kepada Bapak Ibu seluruh jemaah pada subuh yang penuh keberkahan ini. Pertama sekali mari sama-sama kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah, tentunya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita ketahui bahwa segala bentuk dosa, apakah itu dosa besar, dosa kecil, insya Allah kalau kita mau bertobat kepada Allah itu akan diampunkan oleh Allah. Dosa besar sama-sama kita ketahui itu seperti ada perzinahan, menjadi saksi palsu, ya, saksi palsu. Di antara dosa besar itu yang mungkin tidak diampunkan dalam Islam itu hanya satu. Apa itu Pak Ustadz? Syirik. Mensyirikatkan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi Allah saja ibu-ibu tidak mau diduakan, apalagi ibu-ibu jemaah yang di belakang sana tentunya juga tidak mau diduakan. Allah juga demikian. Nah, di antara dosa-dosa ini dalam Islam insya Allah kalau kita mau bertobat, saya itu lupa potongan hadisnya, kalau tidak silap saya, la astaghfirullahi fi kulli yaumin bis'ab'ina marrah. Demi Allah kata Rasul, saya itu mohon ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah setiap harinya tidak kurang dari 70 kali. Jadi kalau kita bertobat, beristighfar itu insya Allah akan diampuni. Nah, menyangkut dosa-dosa ini, baik dosa besar, dosa kecil, saya tertarik apa yang pernah dikatakan oleh Haji Imrullah Sarbini dalam buku Keajaiban Sholat, Sedekah, dan Silaturahmi. Ada beberapa amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang pertama secara singkat, ini seperti main bola tadi malam, ini kan partai tambahan ya, waktu tambahan. Jadi waktu kita tinggal 5 atau 10 menit saja ini. Yang pertama, apa katanya? Menyempurnakan sholat. Ini seperti yang kita kerjakan. Menyempurnakan ibadah sholat. Itu bukan hanya kita bertakarub kepada Allah, tetapi juga bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW ada cerita Sa'ban itu diampunkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena rajin dia melaksanakan ibadah sholat, melangkah, melaksanakan ibadah sholat untuk menuju sholat berjamaah. Ya. Bahkan dalam keterangan lain, ibu bapak yang dimuliakan Allah, setiap sujud kita sholat itu, derajat kita juga akan Allah tinggikan. Setiap sujud kita, dosa kita juga akan dihapuskan oleh Allah. Nah, sholat subuh, ini subuh. Nanti sebentar lagi 5 jam berikutnya zuhur. Dari zuhur masuk asar, sudah asar, maghrib, sudah maghrib isya, isya kembali lagi besok lusa Kamis. Ya, dosa-dosa di antara bainahuma, antara subuh dengan zuhur, kalaupun ada, Allah akan hapuskan dengan melaksanakan ibadah sholat. Satu.
Yang kedua, ya, menyempurnakan wudu. Nah, itu juga ternyata satu amalan yang memang sudah biasa kita kerjakan, akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Ini ustaz-ustaz, teman-teman para dosen di IAIN Takengon itu sering ya membacakan ketika khutbah Jumat, ceramah. Dalam surat Al-Maidah itu kan jelas tuh. Surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan ibadah salat, maka basuhlah wajahmu sampai tangan sampai ke siku, kemudian sapu rambut sampai dua belah kaki. Digugurkan oleh Allah dosa-dosa kecil kita seiring dengan jatuhnya air wudu kita itu. Man tawadda'a wa ahsanul wudu'ah, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya. Nih, berwudu. Jadi wudu. Dua. Kemudian yang ketiga, apalagi yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, memperbanyak sedekah, berinfak, wakaf. Ini kebetulan hadir nih Bapak Kakan Kemenak Aceh Tengah juga, Bapak Haji Wahdi MS. Ini hari ini ada program geliat pemberdayaan tanah wakaf. Itu kan sedekah. Orang-orang yang bergabung di sana, insya Allah akan Allah mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedekah. 3. Kemudian yang keempat selanjutnya, apalagi yang bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Terjana mempererat hubungan silaturahmi. Ini program Rabu Berkah, ada Sapa Maghrib. Luar biasa. Bukan hanya kita memperkuat i'tiqadiyah kita, keyakinan kita beribadah kepada Allah, bertakarub, tapi ada nilai silaturahmi. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, seluruhnya kita yang hadir. Ini jemaah solat subuh ini dari Rabu ke Rabu. Mudah-mudahan wangi-wanginya kebersamaan kita ini nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silaturahmi. Orang yang mempererat silaturahmi, insyaallah bukan hanya dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Dosa-dosa kecil insyaallah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jemaah saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sebenarnya yang bisa menjadi amalan-amalan kita, termasuk Bapak Bupati yang sering jadi muadzin ya, dari masjid ke masjid itu. Insyaallah dalam Islam itu nanti dianggap para muadzin ini orang yang akan tinggi nanti lehernya, artinya secara positif bisa melihat padang mahsyar itu yang begitu jauh. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, amalan yang tidak kalah pentingnya bisa menghapus dosa-dosa kecil kita itu adalah menyegerakan membayar hutang. Mana tahu ada yang berhutang. Menyegerakan membayar hutang. Pak Ustaz, gimana nih, ada pembiayaan saya di Bank BSI. Bank BSI hadir juga hari ini. Mungkin dimaafkan sesuai aturan. Menyegerakan membayar hutang. Kenapa dalam Islam ini penting dikatakan? Kan ada kalau orang mau berhutang itu katanya lidah akan lebih lembut daripada gigi akan lebih lembut daripada lidah ketika kita mau berhutang. Tapi giliran membayar banyak alasan. Bapak itu alhamdulillah karena kopinya banyak, gajinya juga luar biasa, mungkin beliau tidak perlu. Kita yang memikirkannya, jangan menyegerakan membayar hutang. Lawan dari orang yang menyegerakan membayar hutang, orang yang memaafkan
Orang yang memaafkan, mengizinkan orang yang berhutang itu, kita lihat dia sudah tidak mampu lagi membayar hutang, itu juga ternyata menjadi penyebab dosa-dosa kecil kita juga akan dihapuskan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang terakhir. Yang paling terakhir, ya, biasakan lisan kita, lidah kita itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ketika kita mendapat musibah. Ya. Musibah ada kadang-kadang turun dari pelataran masjid ini, ibu-ibu yang pakai sandal haknya agak tinggi, tiba-tiba kesel tuh ya bahasanya, atau ibu-ibu yang lagi sedang memotong cabai, tiba-tiba tidak sengaja pisau cutter tiba-tiba mengakibatkan luka sedikit di tangan kita. Tentunya ini harus dengan kalimat-kalimat thayyibah kita sikapi. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, kita sesuaikan. Jangan-jangan nanti kita salah sebut latah. Ada teman kadang-kadang itu dari belakang tiba-tiba terkejut kita. Allahu Akbar. Ada kadang-kadang muncul dari mulut kita ini latah. Tersebut anggota tubuh yang tidak layak kita sebut. Ini kiding. Kalau kiding nggak apa-apa. Ya. Ada tersebut nama hewan. Ya, nama hewan. Ini kurik. Kalau kurik nggak apa-apa. Saya tadi kalau tidak dalam masjid mungkin Pak Dokter saya sebut yang lain, Pak. Ya, ada ibu-ibu ketemu tuh di pacuan kuda. Pacuan kuda bulan Agustus dah lah, Pak. Akhir Agustus nanti, lama nggak ketemu temannya yang dari Rusif sana. Sudah mungkin sekian tahun dilihatnya penampilan luar biasa. Indan win tikur mokot di kita pernah apa nggak ada. Allah, ada kadang-kadang kafir mokot dia, jangan. Sudah. Jadi kalimat-kalimat yang baik ternyata itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang paling penting ibu bapak, mudah-mudahan melalui sedikit apa yang kami sampaikan ini, dosa-dosa kecil kita, baik saya sebagai penyampai hari ini yang berbagi sedikit pengetahuan ini, mengulang kaji, dan kita semua yang hadir pada subuh yang berkah ini, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.